Kali ini kita akan ngobrol dengan seorang ibu rumah tangga sekaligus mantan karyawan yang bagaimana kehidupannya itu sudah membuktikan dengan pembuktian selama kurang lebih 5 tahun di 3i Networks ini, membuktikan bahwa ini 3i Networks bisnis yang menjawab kebutuhan semua lapisan masyarakat. Mau orang kaya tetap harus berinvestasi, mau orang menengah ke bawah pun tetap harus bisa berinvestasi. Saya langsung saja nih panggilkan narasumber kita ya, seorang ibu rumah tangga mantan karyawan dari Salim Group, kurang lebih hampir 20 tahun ya bekerja di Salim Group, dan akhirnya beliau jatuh cinta juga dengan bisnis 3i Networks ini. Ibu Ria Dewi dengan posisi Gold Agency dan mulai karirnya di Januari 2016. Tahun ini tepatnya 5 tahun berarti ya, dari kota tinggalnya Tangerang. Beliau juga sudah merupakan mantan karyawati dari Salim Group, tentunya punya CAR juga ya, yang punya CAR ini juga. Nah, bagaimana seorang wanita ibu rumah tangga juga bisa berbisnis di 3i Networks ini? Bagaimana kisah perjalanannya kita saksikan, dan kali ini kita akan ngobrol sedikit agak berbeda ya, sedikit modern ya, wanita dan juga karir wanita. Kenapa wanita perlu berkarir, dan wanita dan uang ya. Selamat malam Bu Ria. Selamat malam Bu Esther. Semangat pagi untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia bahkan sampai luar negeri. Salam 3i. Iya, gimana kabarnya Bu Ria? Luar biasa, pasti crown. Pasti crown. Jadi kalau kita lihat dari profilnya Bu Ria, hampir 20 tahun ya di Salim Group, dan akhirnya hijrah juga masih ke perusahaan sekitaran Salim Group juga nih. Nah, kenapa nih harus Salim Group Bu Ria? Bu Ria nggak pilih bisnis yang lain? Ini sekarang juga lagi marak bisnis yang menjanjikan lainnya. Tapi kenapa harus produk-produk dari Salim Group? Oh gitu. Jadi sebagai karyawan dari Salim Group ya, itu satu perusahaan yang besar. Salim Group itu Bapak Ibu tahu ya, yang punya Indomie, Indofood, Bogasari, Indomobil Suzuki, Indomilk ya, Indomaret di mana-mana ya, satu perusahaan yang besar. Dan masuk situ nggak mudah Bu Esther. Jadi banyak sekali seleksinya, dan terutama bukan sombong bagaimana, pasti yang dipilih yang pinter atau sekolahnya juga yang ternama gitu ya. Jadi susah banget masuk ke Salim Group, banyak sekali tes-tes yang harus dijalankan. Jadi benar-benar selektif. Jadi memang ya waktu itu puji Tuhan lah bisa masuk ke sana ya, meniti karir di sana tuh sangat enak karena perusahaan ini jelas ya. Segala benefitnya itu luar biasa, Wester. Jadi kalau kita gathering aja nih, gatheringnya itu luar biasa, semua sampai satpam pun diajak gitu ya, sampai office boy diajak, semua gratis. Gathering kita juga pernah ke Singapura, Malaysia ya, bahkan Bangkok gitu, itu luar negeri. Gathering dari perusahaan loh. Jadi semua dibayarin sama kantor gitu ya. Dan pekerjaan luar biasa juga kekeluargaannya. Terus juga kayak tunjangan-tunjangannya jelas, jadi nggak mungkin lah seorang yang maksudnya yang asal-asal tuh mau keluar dari Salim Group. Kalau nggak lihat bisnis yang saya jalankan saat ini menggantikan dari pekerjaan saya yang lama, itu nggak mungkin saya mau sebodoh itu gitu loh. Karena sudah belasan tahun, 19 tahun kerja di sana ya, semua fasilitas, semua kebaikan sudah saya terima gitu ya. Dan karena saya tahu ini bisnisnya 3i ini punyanya Salim Group, perusahaan yang kuat, yang enggak juga maksudnya secara pajak gitu ya, itu taat banget gitu loh. Secara report tuh baik banget, rapi banget, dan begitu juga di 3i. Jadi bukan report yang asal-asalan gitu loh. Jadi saya pilih karena masih di dalam naungan Salim Group, masih di jantung saya juga gitu ya. Itu makanya saya lihat peluangnya luar biasa waktu itu di 3i ini, peluangnya sangat luar biasa. Bahkan mungkin kalau saya jalankan ini, saya akan mendapatkan income yang lebih banyak daripada saya bekerja selama 19 tahun kayak gitu Bu Esther. Iya, luar biasa ya. Kalau kita lihat Salim Group, siapa sih yang nggak tahu Salim Group ya?
perusahaan terkaya dari deretan masuk 10 besar ya Bapak Ibu. Ini tentunya apalagi sudah 19 tahun bekerja ya Bu Ria, dan dengan fasilitas begitu care, begitu baiknya, peduli dengan memberikan fasilitas yang jaminan bagi semua karyawan-karyawannya. Itu tentunya bukan hal yang mudah untuk meninggalkan perusahaan yang lama yang punya Salim Group dan hijrah ke 3i Networks. Nah, Bu Ria, apa sih Bu Ria memilih 3i Networks? Ya, 3i Networks ini begini, saya waktu itu ikut jalanin ini ya sama kayak teman-teman di sini ya. Mau jalanin apa, nggak ngerti. Tapi yang saya tahu ini adalah investasi. Jadi yang bagian saya cuma ibu rumah tangga, waktu itu juga keuangan lagi morat-marit, orang tua lagi sakit, ya satu hari keluar 5 juta, pastinya nggak ada. Tapi yang saya pikirin memang saya nggak punya tabungan lagi gitu kan. Dan karena bisnis ini bisa juga dikerjakan paruh waktu gitu. Waktu saya kerja, saya coba kerjakan bisnis ini ya, luar biasanya masih bisa dipegang gitu kan. Nah di sini cuma kan kalau namanya bisnis-bisnis lain ya wajar lah ya, pasti keluar modal. Kalau mau modalnya mau dapat hasil besar, modalnya juga pasti besar gitu. Tapi hebatnya di 3i ini modalnya kok balik gitu kan. Modalnya kok dapat juga UP-nya gitu loh. Kok semuanya kembali ke saya gitu kan. Jadi satu bisnis usaha yang sebenarnya kita idam-idamin loh. Teman-teman coba berpikir ya, ini satu bisnis yang harusnya kita tuh kok semuanya balik gitu. Modalnya nggak ada yang keluar gitu tuh. Jadi satu pertimbangan yang saya juga bisa kerjakan sambil kerja gitu kan. Jadi paruh waktu sambil istirahat saya masih bisa bercerita, nggak ada barang yang harus saya jual, nggak ada barang yang harus saya pesan, nggak ada barang yang harus saya antar. Saya cuma bercerita, mau nggak punya investasi di sini? Dan kita juga ada bisnisnya loh, bisa jadikan investasi kalian gratis. Ini loh yang saya tangkap. Jadi waktu saya pertama kali join, dibilangin sama leader saya, mau nggak punya investasi gratis? Jadi yang saya tanamkan waktu join itu nggak cara bagaimana saya nabung, nggak cara gimana saya investasi simpan uang di sini. Itu sangat berat karena waktu itu nggak ada duit gitu kan. Nah, tapi saya berpikir bagaimana, kata leader saya, bagaimana cara investasimu bisa gratis gitu kan. Jadi bagaimana? Oh jalankan karena ada bisnisnya. Ngapain? Cuma bercerita. Dan teman-teman, saya bukan orang yang menunggu bukti. Bukan orang yang melihat bukti, enggak. Saya justru kalau orang bilang begini, ya misalnya ini rasanya asin Ria, saya harus coba gitu loh. Ini bisa tabungannya jadi investasinya gratis Ria. Saya yang harus jadi buktinya, bener gak? Saya malah tantang. Bener ya, kamu bilang ini bisa jadi tabungannya investasinya gratis ya. Saya akan tantang kamu, bisa nggak investasi saya gratis? Dan syukur puji Tuhan, alhamdulillah, sampai hari ini saya tidak pernah membayar pakai uang saya. Jadi semua dari hasil bisnis murni, nggak ada ya, bahkan lebih dari satu yang saya punya. Ya 7-8 punya polis saya gitu, semua gratis dari 3i. Ya jadi teman-teman, begitu join di sini, teman-teman harus tanamkan bagaimana cara saya mendapatkan investasi secara gratis dan membawa teman-teman yang saya ajak juga supaya dapatkan investasi ini secara gratis. Seperti itu Bu Esther. Oke, dahsyat ya. Selanjutnya nih Bu Ria, bisa nggak Bu Ria? Jadi kita mungkin sekarang ini, malam ini kita akan fokus dulu ke bagaimana menjadi karyawan itu sebetulnya bukan hal yang salah, ya. Tapi jangan sampai kita terjebak dengan menjadi karyawan sebagus-bagusnya posisi kita di kantor tersebut. Ingat ya, pasti ada masa kita di mana kita menua dan juga ada masa di mana kita pensiun ya. Dan dari sisi karyawan nih Bu Ria, karena Bu Ria menjadi karyawan kurang lebih 20 tahun. Dan ketika menjalankan bisnis 3i Networks ini artinya mengalami perubahan, perpindahan dari karyawan ke seorang pebisnis, seorang owner, pemilik bisnis yang dikerjakan dengan tadi Bu Ria bilang kenapa memilih 3i Networks, karena ada kemudahannya, kemudian ada investasinya, mengerjakan pun paruh waktu, nggak perlu harus pergi pagi pulang malam. Nah, dari pengalaman Bu Ria sebagai seorang karyawan yang hampir 20 tahun dan juga mengerjakan bisnis ini hanya dalam 5 tahun saja udah balik modal, bahkan udah berapa kali lipat ya.
dari gaji karyawan. Kalau kita pikir-pikir goal agency 30 juta, kalau dengan kita setarakan katakanlah Salim Group gajinya 5 juta aja gitu ya. Ini udah berapa kali lipat gitu ya hanya dalam 5 tahun. Nah, kira-kira Bu Ria mengalami perubahan apa dari karyawan menjadi seorang pebisnis? Iya, jadi rekan-rekan nih ya, Tria ini bisnis yang sangat simpel gitu ya. Jadi perusahaannya juga legalitasnya aman, pajaknya ada, bukan bisnis yang abal-abal, juga ada lisensinya. Jadi saya nggak takut jalanin bisnis ini, Bu Esther ya. Terbukti sampai hari ini nggak ada orang yang marah-marah karena kepada saya tentang saya jalankan bisnis ini, dan mereka saya ajak terus marah-marah, nggak ada ya. Jadi mengalami perubahan ya tentunya ya. Dari seorang yang kerjanya di belakang meja, di layar meja, di belakang layar saja, saya dulu tuh seorang chief accounting ya, saya membuat report, laporan keuangan yang hanya berdialog dengan data-data yang ada, dan tentunya yang bidang-bidang terkait gitu ya, supaya bisa ngejahit jadi report, jadi laporan keuangan karena banyak orang ya. Dan di situ saya lihat di bisnis ini nggak seribet itu gitu loh, nggak harus deg-degan, ya ampun ini udah mau deadline tapi report belum beres, atau banyak selisih, atau apa report nggak salah masukin ke apa, banyak sekali resiko yang harus ditempuh sebagai seorang karyawan ya. Dan seorang karyawan itu kita punya satu kekhawatiran, namanya karyawan bisa saja digantikan oleh siapapun dan kapanpun itu gitu ya. Jadi apalagi saya lulusannya cuma lokal, anak buah saya sekolahnya luar negeri, S2 sekolah Australia, satu lagi Malaysia gitu kan. Jadi itu anak buah saya yang jago-jago kayak gitu, udah buat saya itu gampang banget. Apalagi ya kalau kita amit-amit nggak minta-minta terkena sakit, udah aja gampang, perusahaan tuh depak aja langsung gitu loh, gantiin yang baru. Loh, banyak karyawan yang banyak anak buah yang dididik sebentar aja bisa jadi kayak gitu kan. Nah seperti itu kekhawatiran saya Bu Esther. Jadi yang namanya kerja itu pasti ada orang, perusahaan nggak mau tahu lah, maksudnya kalau kita sakit ya, apalagi sampai berbulan-bulan nggak masuk, tentunya ya udahlah depak aja ganti yang baru kayak gitu kan. Nah tapi di Tria ini luar biasa Bu Esther. Saya punya pikiran ya nanti suatu waktu pun kalau saya nggak didepak, saya akan terdepak juga karena pensiun atau usia tua gitu ya. Dan itu saya mau ngapain? Saya bisa bergantung sama anak kah? Atau bergantung sama orang lain kah? Gitu kan, saat ini anak-anak juga lulus kuliah, sekolah kita tinggi, bayarin mahal-mahal, toh belum ada panggilan pekerjaan, nggak ada lowongan yang buka, nggak ada perusahaan yang buka lowongan. Bagi teman-teman yang udah bekerja, syukurin ya, walaupun capek syukurin dulu, karena banyak sekali yang antri di belakang yang mau dapat pekerjaan tapi nggak dapat saat ini, karena memang perusahaan nggak lagi buka karyawan baru, bahkan yang lama aja mau dipecat-pecatin kayak begitu. Jadi saya lihat gampang sekali, dan memang pengembaliannya itu luar biasa Bu Esther. Yang saya simpan 42 juta, tapi yang balik itu luar biasa, udah berkali-kali lipat. Bahkan dalam waktu pandemi ini 2 tahun nggak kemana-mana, saya keluar rumah aja takut ya, tapi itu dapat penghasilan loh dari 3i gitu. Kalian rela meluangkan waktu kalian untuk bekerja dengan orang lain belasan tahun, puluhan tahun, maaf ya, untuk gaji yang 5 juta, bahkan cuma 10 juta gitu ya, tapi kalian nggak mau coba di 3i itu. Cuma kalian jalankan 1-3 tahun dengan serius, minimal 3 tahun kalian udah dapat hasil. Mungkin pun bisa jadi 20 juta bahkan lebih gitu loh. Kenapa? Apa yang ditakutin kayak gitu? Kayak Bu Esther. Oke, luar biasa ya. Jadi karyawan itu tentunya ya banyak tuntutan dan juga banyak persaingan. Tapi dengan bisnis nggak ada saingannya gitu. Saya nggak ada lawan, kata orang Ambon ya. Dan selanjutnya Bu Ria ya, ada orang bijak suka bilang begini, jangan sampai kita terlena dengan nyaman bekerja, membangun impian perusahaan atau membesarkan impian orang lain, sementara kita itu tanpa kita sadar kita diperas loh tenaga kita, pikiran kita, ide-ide kita. Nah terus tiba-tiba dengan bertambahnya
manusia, kita main di depak aja begitu, atau mungkin sakit ya, posisi kita dengan mudahnya dicopot, dibawa ke orang lain. Nah, jadi tentunya kita pasti lebih baiknya kita juga harus mulai mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik sedini mungkin. Dan Bu Ria, kenapa sih wanita harus berbisnis? Nggak kerja aja, tapi harus berbisnis. Dari pengalaman Bu Ria menjadi karyawan dan sudah terjun di dunia bisnis, kenapa hal mendasar wanita harus berbisnis dan nggak begini aja nih sama suami? Yes, ya Bu Esther, saya banyak sekali melihat ya teman-teman saya yang hari-hari ini ibu-ibu rumah tangga khususnya stres ya karena gaji suami yang udah dipotong setengahnya ya, work from home gitu ya, jadi seperti itu. Ya terus sebagai istri ya cuma bisa minta gitu, ayo dong. Jadi saya ajarkan nih ibu-ibu rumah tangga jangan yang cuma seperti itu, kasihan juga lo suami stres juga ya, dia mau bikin apa lagi gitu kan. Nah ada loh peluang usaha yang bisa membantu perekonomian keluarga, tuh ujung-ujungnya buat keluarga juga gitu kan, buat kita juga gitu kan. Yes. Ini loh bisnis 3i ini bisa mudah dijalankan walaupun kita cuma jadi ibu rumah tangga gitu loh, di rumah sambil habis kerjain sesuatu kita bisa panggil teman untuk cerita tentang peluang bisnis ini, cuma seperti itu Bu Esther gitu loh. Jadi kita bisa juga membantu keuangan, bukan cuma nggak bisa jadinya ribut terus ya satu keluarga itu KDRT ya. Yang saya lihat ini, maaf ya, banyak berita yang yang bilang bahwa angka perceraian di Indonesia di akhir pandemi ini banyak sekali, ada 2 juta orang yang berpisah kayak gitu kan. Itu karena masalah keuangan ya. Yes. Jadi teman-teman bilang uang bukan nomor satu gitu kan, bukan nomor satu, tapi segala-galanya perlu uang gitu kan. Betul. Atau uang nggak bisa dibawa mati, iya, tapi kalau nggak ada duit kayaknya rasanya kepengen mati gitu kan. Betul banget. Iya, kan uang mah nggak bisa menyelesaikan segala sesuatu. Siapa bilang dengan adanya uang segala sesuatunya selesai dengan gampang dan mudah kayak gitu kan. Jadi itu dulu deh yang diutamakan, wanita dengan uang. Kenapa? Kita punya tiga rentan ya. Yang pertama yang namanya perempuan bergantung hidup sama suami. Kalau suaminya sakit bagaimana? Ya akhir-akhir ini saya banyak teman yang kena COVID ya, meninggal suaminya. Dia tinggal sama anaknya 2, nggak tahu bekerja apa, nggak ada kerjaan. Jadi akhirnya pulang lagi ke kampung sama orang tuanya, jadi cuci baju lah atau apalah kayak gitu kan. Kasihan gitu ya. Dan ya itu kalau sakit ya, suami sakit itu bagaimana keuangan kita. Yang kedua, kalau nggak minta-minta suami pulang duluan, meninggal duluan, kita udah siap belum? Kita punya masih ada anak yang kita kita didik, kita biayai, masih ada biaya rumah tangga, air, listrik, telepon, makan, itu nggak gratis, itu dari mana? Udah ada belum gitu kan? Nah seperti itu, kalau perusahaannya tutup atau di PHK, sudah siap belum? Ayo zaman sekarang, saya pun ikut di TRIA ini 5 tahun yang lalu tuh nggak nyangka-nyangka Bu Esther ya, akan terjadi apa di kemudian hari. Usaha suami tutup gitu kan, ya untungnya udah di TRIA. Lumayan ya, bonus Gold Agency 20-30 juta per bulan, lumayan kayak gitu kan, bukan lumayan lagi ya. Sangat membantu itu Bu Riri. Itu membantu sekali gitu loh. Jadi dicoba aja dijalanin teman-teman nih, kita ditemukan itu bukan Tuhan bukan iseng gitu ya. Kita dipertemukan, siapa tahu 5 tahun ke depan kalian gak nyangka-nyangka akan jadi apa. Seperti ada teman saya nih, Ri, kenapa dulu nggak ikutin, nggak ajak saya TRIA, dulu saya udah ajak kamu TRIA loh. Gue bilang gitu, dulu mah sanggup 1 juta juga gue sanggup bayarnya ya. Saat ini 10.000 pun susah, 10.000 pun susah karena perusahaan rumah makan tutup. Saya juga cuma ngelesin anak yang jadi online, lama-lama berkurang, akhirnya pada nggak ngeles lagi. Sekarang mau cari 10.000 aja susah. Nah nyesel kan, dulu 5 tahun lalu saya sudah ajak dia gitu, tapi saat ini dia sampai bilang, lagi coba dulu ya saya ikut ya, mungkin saat ini saya udah punya uang dan bisa bikin usaha ya kecil-kecilan apalah untuk nyambung hidup, nggak kayak gini 10.000 aja susah. Tuh teman-teman, kita nggak tahu yang ke depan ini ada apa gitu. Kenapa teman-teman dipertemukan di bisnis ini, dan teman-teman coba dong tanggapi apa yang Tuhan udah kasihin ke kita ini, coba ditanggapi. Mungkin ada sesuatu yang baik gitu loh, yang teman-teman yang kita nggak bisa lihat, tapi nanti ada sesuatunya, tapi kita udah siap gitu loh istilahnya nih, maaf nih anak.
mau ngambil sesuatu di belakang. Nah, seperti itu teman-teman, begitu Bu Esther. Ya, luar biasa ya. Jadi wanita perlu untuk berbisnis ya, karena kita nggak bisa selamanya menggantungkan hidup kita kepada suami sebagai tulang punggung keluarga. Jadi kita perlu banget nih untuk mulai berbisnis. Nah, bisnis ini pun tentunya mudah ya. Ini wanita-wanita kayaknya ini bakal bisa menjadi hobi banget. Karena wanita siapa sih yang nggak suka cerita? Ya, cerita-cerita kita butuh teman cerita. Kalau lagi bete datang ke tetangga atau cari teman, telepon teman, gue mau curcol nih. Nah, coba bagaimana kalau kita mulai mengubah hobi kita untuk bercerita itu cerita-cerita yang positif. Nah, Bu Ria, selanjutnya nih, apa aja yang Bu Ria sudah bisa wujudkan dari menjalankan bisnis ini dengan dibandingkan dengan menjadi karyawan kurang lebih 20 tahun dan impian-impian yang belum bisa diwujudkan dengan bekerja? Iya, terutama waktu ya, Bu Esther. Saya punya kebebasan waktu gitu loh. Jadi saya insomnia nih, tidurnya bisa pagi, bangunnya siang. Kalau dulu mau kamu tidur semalam mau tidur pagi, nggak mau tahu. Besok pagi mesti hadir di kantor. Kalau enggak, nggak bisa gitu ya. Tapi saat ini saya bisa bangunnya siang, kadang temen telepon udah jam 12 sih, masih di tempat tidur, masih tidur kayak gitu kan. Jadi enaknya kita punya kebebasan waktu, dan tentunya kita tuh jadi refresh gitu, jadi nggak tertekan ya. Jadi teman-teman nih, salah satu tips awet muda itu hilangkan stres, tekanan seperti itu ya. Jadi memang di Tria ini nggak ada tekanan, Bu Esther. Itu jalannya dengan enak ya, karena yang kita jalanin juga benar ya, yang kita jalanin juga maksudnya satu hal yang legal, yang nggak dicari-cari orang lah. Deg-degannya ada kalau misalnya ikut yang nggak jelas gitu, deg-degannya ada, jangan-jangan nama baik saya hilang ya. Besok-besok kalau saya jalankan yang benar pun orang nggak akan percaya sama saya, seperti itu. Dan satu hal ya, waktu kerja dulu ya, saya kenapa sih kepepet di bisnis ini waktu itu ya, mungkin memang udah hidayah gitu ya, karena orang tua waktu itu sakit, tapi nggak punya duit untuk punya tabungan. Teman bilang ini bisa jadi tabungan yang gratis. Ya, satu hari coba bayangin, teman-teman udah belum? Kadang nih teman-teman jangan mimpi yang indah-indah mulu, tapi kadang-kadang mimpi dong, maksudnya kalau ada yang sakit bagaimana ya? Nggak minta-minta ya, tapi kan perlu kita pikirin. Jangan sampai kalau udah sakit baru mikir gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang sakit bagaimana ya? Kalau sehari harus keluarin segini berapa ya? Uangnya ada nggak gitu loh. Masa kita tega tinggalin anak kita, orang yang kita kasih kayak begitu aja gitu ya. Coba dipikirin uangnya dari mana gitu lah. Jadi sebelum itu terjadi, teman-teman harus pikirin itu gitu loh. Saya sampai saat ini takut yang namanya sakit, karena benar-benar kalau yang namanya sakit itu kucuran tuh, kayak uang tuh buka keran, bahkan bukan keran lagi, jet pump yang dikeluarin uang tuh nggak ada kehitungnya, keluar semua gitu loh. Sampai mobil terjual ya, tabungan nggak ada sepeser pun ya, luar biasa. Tapi di Tria ini ya teman-teman jangan lupa ya, di Tria ini teman-teman harus punya yang namanya impian. Karena impian itulah motor, motivasi hidup teman-teman. Catat ya, teman-teman jangan sepelekan satu keinginan ya. Saya waktu itu pernah memimpikan punya rumah ya. Waktu itu saya lagi datang ke tempat saudara, waktu itu masih SMP kalau nggak salah ya. Ya masih SMP lah, nggak tahu, tapi di dalam hati saya sudah tulis gitu loh. Saya udah tulis di buku gitu. Saya mau punya rumah dong di sini, di tempat saudara saya. Padahal saya nggak tahu tuh di mana daerahnya, apa namanya, nggak pernah tahu. Tapi memang luar biasa ya. Setelah merit, di situlah ditempatkan di rumah itu, di komplek itu, luar biasa nggak? Begitu ya. Dan kita juga tuliskan apa yang Bapak Ibu ingin ya. Kayak misalnya kemarin ya, mobil sudah terjual, tapi saya begitu join di Tria ini, saya langsung tuliskan. Saya tahun 2017 gitu ya, mau jalan-jalan ke luar negeri, tahun 18 pengen punya mobil gitu ya, pengen punya rumah, semua saya tuliskan Bapak Ibu ya. Dan memang syukur dari Tria ini kita juga dapat jalan-jalan ke luar negeri ya. Waktu itu Bangkok, Pattaya, luar biasa. Kalau yang sama-sama Tria itu ya, semua fasilitas enak banget, makanannya enak, tempatnya enak, jalan-jalannya enak. Pokoknya enak banget di Tria ini ya. Kalau udah jalan-jalan tuh spesial banget lah, seperti itu. Lalu juga
tahun 2018 di Oktober. Saya memang belum bisa nyetir ya, tapi banyak orang yang bisa nyetir nggak bisa beli mobilnya. Tapi saya nggak bisa nyetir tapi bisa beli mobilnya, gitu kan. Nah seperti itu. Jadi teman-teman ya, jadi jangan lupa begitu join, tuliskan apa impian teman-teman dan doakan. Kalau perlu ditempel di ruang tempat tidur kayak di mana yang bisa terlihat orang, supaya kalau kita down jalankan bisnis ini kita bisa lihat ada impian yang akan kita capai, seperti itu. Jadi jalan-jalan Dream Cruise juga ya Bu Esther ya, naik kapal pesiar Korea Selatan itu semua gratis dari 3i. Kita tinggal jalankan, jalannya mudah banget di 3i ini gitu. Luar biasa seperti itu Bu Esther. Luar biasa. Jadi dengan cerita dari Bu Ria ini, pertama wanita udah mandiri, punya bisnis yang bisa dikerjakan dengan mudah. Oh ya, satu lagi Bu Esther, bisa beli skincare. Oh, skincare. Nah betul, wanita dan supaya awet Mbak Bu Ria, dibahas dulu. Wanita nggak bisa lepas dari yang namanya wanita, siapa yang nggak pengen cantik ya. Cantik itu hal ya Bu Ria. Coba cerita dulu kita wanita-wanita. Iya nih teman-teman. Jangan sampai suaminya pindah ke Hello Kitty lain gitu. Jangan cuma dasteran bau bawang gitu kan, kayak gitu. Tapi yang namanya perawatan lebih bagus daripada mengobati gitu kan. Kalau betul banget. Bikin suami terus ya. Jadi kayak gitu. Jadi bukan untuk dilihat orang lain, bukan, tapi itu perawatan kita. Ada yang siapa yang ngomong maksudnya, muka itu dirawat, jangan diedit kayak gitu kan. Nah, itu kan perlu uang, ya nggak mungkin kalau kita minta suami bilang, udahlah mendingan buat makan aja, nggak usah lah mikirin lipstick lah, segala macam skincare lah, serum lah, nggak usah lah kayak gitu. Tapi kalau kita punya uang sendiri, kita bisa beli sendiri, itu kan perawatan diri kita sendiri. Nanti kalau kita udah jelek, jangan salahin diri kita sendiri yang kita nggak mau berjuang ya untuk beliin skincare-nya gitu. Betul banget. Ya betul Bu, kita sedikit belak-belakan ya karena banyak wanita-wanita biar semuanya ikut termotivasi dan terhibur ya Bu ya. Namanya kita wanita ya, kalau keuangannya pas-pasan, waduh boro-boro mau mikirin skincare ya, kayaknya seharian nggak bedakan, paling cuma cuci muka dan udah kusut aja di dapur ya. Tapi justru kalau kita sudah punya penghasilan sendiri ya, suami nggak perlu begini lagi sama suami, skincare apa aja lewat pasti bungkus. Bungkus. Iya memang begitu. Jadi kita enjoy aja jalanin 3i, yang penting dijalanin, yang penting di action, jangan cuma nunggu. Gimana nunggu nggak akan ada hasil. Tapi kalau kita coba, masa sih Tuhan nggak kasihin kita gitu loh. Kita udah coba nih Bu ke 1-2 orang, tapi ditolak. Iya masih ada yang lain. Nggak usah dipikirin yang nolak itu, nanti dijadikan daftar tunggu. Ya nanti kalau kita udah berhasil, balik lagi. Ceritakan ke mereka yang waktu itu nolak. Buktinya saat ini yang tadi teman saya, yang udah 5 tahun saya prospek, taunya dia bilang, aduh Ri, coba waktu itu ya saya ikut 1 juta pun saya mampu. Sekarang bagaimana? Itu cuma list tunggu. Bapak Ibu, jangan diemin lagi, kan saya jadi terlambat tuh ya waktu itu ya. Dan seperti itu. Jadi kayak gitu, dijalankan. Jangan cuma diliatin. Betul sekali ya. Jadi ini sharing dari Bu Ria ya, tentang menarik sekali ya, seru ya malam ini kita bahas ya, dari sisi seorang wanita kenapa harus berbisnis. Nah, kala itulah ya. Jadi semangat buat ibu-ibu, semangat ya, kerjakan bisnis ini dengan serius supaya bisa nyusul. Kalau Bu Ria Dewi aja bisa, tentunya kita bisa semuanya. Yang penting mulai dulu aja ya, terus kerjakan ya. Apalagi kita mengerjakan bisnis ini nggak sendiri ya Bu Ria ya. Tentunya ada leader-leader dan teman-teman yang akan bantu kita gitu. Ada lagi 3i Live Channel ini, cara termudah untuk bangun bisnis. Teman-teman tinggal bawa orang aja ikut nonton di Live Channel ini ya, yang closingin orang lain. Dia lebih teman-teman kita ini mungkin kalau dari kita nggak bisa closing, tapi ini banyak yang bercerita di sini, ada buktinya gitu. Jadi kemungkinan closing lebih besar. Dahsyat. Nah, dari timnya Bu Ria sendiri, bagaimana mereka terbantu mungkin dengan kehadiran 3ILC ini sebagai support system, apalagi di masa pandemi kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita juga nggak bisa keluar untuk prospek, ya. Jadi tidak ada resiko dengan kita mulai memaksimalkan 3ILC ini. Yes, benar.
Jadi ayo manfaatin apa yang sudah gampang, jangan dibikin susah. Kayak gitu, Bu Esther. Mantap banget ya. Dan Bu Ria, kita sudah seru banget ngobrol ya, gaspol dari awal sampai sekarang. Kita masih ada sisa waktu 5 menit lagi. Nah, kira-kira Bu Ria sendiri bisa memberikan pesan apa nih buat teman-teman yang saat ini sedang menonton ya? Ada yang kadang-kadang ibu-ibu, Bu, aku kepengen banget tapi nggak dikasih sama suami. Bu, aku kepengen banget seperti Bu Ria tapi kan nggak ada modal. Lah, kira-kira apa nih Bu solusinya? Dan mungkin ada sedikit pesan surat cinta nih buat suami-suami supaya diizinkan istrinya untuk berbisnis. Nah, tips untuk istri-istri yang nggak dikasih sama suaminya ya, pastinya suami pasti berpikir, aduh uangnya ini buat apalah, atau memang lagi kepepet atau bagaimana. Tapi dengan bisnis ini murah banget ya, kita sisipin dari uang belanja aja 12.000 sehari aja bisa lo ikut bisnis ini gitu kan. Nah, tipsnya untuk kasih tahu suami, jangan bilang, Pak, saya boleh gak ikut investasi, pasti ditolak ya. Tapi teman-teman coba deh, ibu-ibu nih ya, ikut join. Bukan saya ngajarin nggak terus terang ya, bukan. Tapi satu hal yang baik gitu ya, ikut dulu, berusaha dulu. Coba cari 5 orang jadi elit. Nah, elit itu kan bisa dapat 1 juta. Nah, nanti kalau udah ada uangnya 1 juta diambil dari bank, itu bonus dari 3i, kipas-kipas depan suami. Uang dari mana tuh, Bu? Tenang, bukan dari uang Bapak kasih, bukan dari Bapak kasih ya. Ini uang dari saya ikut bisnis 3i. Yuk, Pak, kita makan yuk di tempat restoran gitu misalnya. Saya yang traktir kali ini. Bener nih, nggak ambil uang dari kita. Oh, lihat aja, nggak ada uang sedikit pun yang saya ambil loh. Ini bisnis dari 3i. Nanti kan suaminya bingung, bisnis apaan sih, Bu? Kok bisa kayak gitu? Oh, tenang, bulan depan lebih besar lagi, Pak. Kita makan lagi nih, bisa 1 bulan 2 kali gitu kan. Nah, itu tips teman-teman untuk disetujui oleh suaminya ya, untuk jalankan bisnis ini. Bukan mengajarkan nggak terus terang, tapi dapetin buktinya gitu loh. Jangan sampai jadi ribut gitu. Kalau ribut terus nggak akan jalan dan peluangnya hilang. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah bisa dapat elit, double elit gitu kan. Tapi karena tertunda dengan itu, ya udah pikir bukan jalan kita, salah loh. Sebenarnya ya, saya bilang kemiskinan itu adalah pilihan ya. Tuhan gak ciptain kita hidup miskin, tapi kemiskinan itu Anda lah yang memilih sendiri mau jadi miskin atau kaya. Itu aja. Kemiskinan kita yang milih, bukan Tuhan yang kasih, bukan nasib gitu. Nah, seperti itu Bu Esther. Dahsyat banget Bu Ria ya. Jadi kalau kita ngobrol sama Bu Ria mah seru. Ya, seru nih. Yap. Jangan pakai alasan di bisnis ini. Jadi bukti aja. Jangan banyak ngomong gitu. Ini bukan pelajaran yang harus dipelajari. Ini bukan ujian kita harus lihat dulu bukti-bukti. Sudah ada bukti banyak. Ya, pakailah satu hal. Ya, the power of kepepet itu ya. Nah, itu luar biasa. Saya juga dulu ikut join ini, the power of kepepet ya. Nggak punya duit, jadi saya nggak ada jalan lain, harus jalanin bisnis ini. Dan memang terbukti ya, kalau kita jalankan dengan sungguh-sungguh, ikut arahan leader dengan baik ya, pastinya Tuhan bukain jalan gitu loh. Masa dari 10 orang yang kita prospek nggak ada satupun, atau 20 orang pun nggak apa-apa. Yang penting kita cerita. Nanti suatu waktu mereka kepikiran atau tentang 3i ini, mereka dengar, mereka udah dengar, saya tahu dari Ria nih, saya ikut join sama Ria lagi. Nah, itu siapa tahu ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, ayo yang wanita maju terus, yang laki-laki, Bapak tolong kasih kesempatan kita wanita untuk membantu perbaiki keuangan. Mantap. Gitu, luar biasa. Ya, jadi ini kayaknya nih kabar angin segar nih ya buat ibu-ibu. Wah, mantap. Terima kasih Bu Ria buat tipsnya. Semoga suami saya dengar gitu. Ada juga suami-suami semangat banget nih. Wah, semoga ini nanti setelah acara ini diputer gede-gede, ajak istrinya untuk nyimak. Semoga nampol sama istrinya supaya istrinya mau semangat untuk
untuk berjuang di bisnis ini. Ada suami yang udah ngizinin istri, malah istrinya nggak pede, ya bingung mau mulai dari mana. Ada juga istri-istri yang udah semangat mau gaspol, direm sama suaminya. Nah, kita yang harus pintar-pintar. Nah, jadi terima kasih Bu Ria untuk tipsnya. Semoga suami istri makin akur, makin harmonis, mengerjakan bisnis ini bareng-bareng. Nanti ya mulai kerjakan gaspol dari sekarang. Nanti kalau pandemi sudah selesai, kayak tadi Bu Ria bilang, kita akan menikmati yang namanya keindahan, menikmati liburan ke luar negeri dan juga keliling Indonesia. Semuanya gratis dari perusahaan. Dan perusahaan memfasilitasi kita untuk mengembangkan bisnis ini loh. Jadi selain bonus-bonus kita juga bisa gitu. Jadi teman-teman jangan lagi ragu, yang buat kalian yang masih baru menonton, menyimak, ini adalah kesempatan terbaik untuk membuat keputusan. Ingat tadi Bu Ria bilang, kaya dan miskin itu adalah soal keputusan, bukan takdir, bukan nasib. Justru kita bisa mengubah nasib dan takdir tersebut ya. Jadi apalagi Tuhan menciptakan kita bukan menjadi orang miskin, orang susah, tapi justru kita harus berusaha supaya hidup kita menjadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih, dan teman-teman sebelum kita berakhir, terima kasih Bu Ria, kita berikan aplaus dong. Terima kasih Bu Ria, semoga kita bisa share lagi dengan seru ya di kesempatan mendatang. Mama. Amin. Oke, sudah selesai. Mama.